Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa duduk untuk bermajelis ilmu dan kita lanjutkan kajian kita membahas tafsir daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab, itulah Alkitab, maksudnya Al-Quran. La raiba fihi hudan lil muttaqin, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya dan dia merupakan petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Baik. Di permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan Alkitab, maksudnya Al-Quran. Sedikit saya akan jelaskan tentang Al-Quran dulu, karena ini kita permulaan masuk dalam Al-Quran yang kita akan kaji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat tentang Al-Quran, jadi Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul, dan mukjizat Al-Quran ini tidak berhenti dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya akan berlaku sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Dan inilah perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, maka Taurat hanya berlaku di zaman Nabi Musa hidup. Setelah Musa meninggal, maka dengan datangnya Zabur yang diturunkan kepada Daud, berarti berlaku. Taib, afwan, gangguan sedikit. Kembali bahwa perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab dulu, bahwa kitab-kitab dulu dengan kedatangan Al-Quran berarti sudah termasuk. Tetapi Al-Quran sendiri adalah membenarkan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Artinya di sini bahwa Al-Quran ini terkandung seluruh kitab-kitab langit. Jadi dengan kembali kepada Al-Quran itu sudah mencukupkan, tanpa harus kemudian seseorang kembali kepada kitab-kitab sebelumnya. Kalau kita melihat mukjizat para nabi, ikhwan, mukjizat para nabi Subhanahu wa taala, lah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya ilmu bahasa itu sangat digemari orang Arab, sehingga banyak kemudian terlahir para pujangga, ahli-ahli syair yang menjadi kebanggaan orang Arab. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran yang tidak sanggup para perangkai syair untuk merangkainya.
Makanya kemarin ketika kita menjelaskan kalimat alif lam mim, bahwa kalimat alif lam mim ra atau yang lainnya, huruf-huruf hijaiyah yang diletakkan di permulaan surat itu, pendapat yang kuat adalah dalam rangka tahaddi, menantang orang-orang Quraisy Arab. Kalau kalian tidak yakin dengan Al-Quran, silahkan rangkai Al-Quran dengan huruf-huruf hijaiyah yang kalian bicara dengan huruf-huruf itu. Tetapi mereka tidak akan sanggup. Dan mukjizat Nabi SAW itu lebih daripada 1000. Jadi mukjizat yang paling banyak itu adalah mukjizat Nabi. Kenapa demikian? Karena mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya tidak lebih banyak dibandingkan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada rasul, karena nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya, sehingga mukjizat itu hanya dilihat dari kebiasaan kaumnya. Tapi Nabi SAW itu diutus kepada semua manusia, jin dan juga manusianya, sehingga mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul itu berbagai macam mukjizat. Ada yang berkaitan dengan falak, ada yang berkaitan dengan pengobatan, ada yang berkaitan seperti keanehan-keanehan. Nabi SAW pernah mengisyaratkan dengan telunjuknya terbelah bulan. Itu kan keanehan-keanehan, gitu ya. Tetapi mukjizat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasul adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini mukjizat tidak lekang dimakan zaman, artinya akan terus sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Dan Al-Quran sendiri, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keotentikannya. Dan itu disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang turunkan adz-dzikra, Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran di langit, sehingga Allah katakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak mungkin Al-Quran disentuh kecuali oleh makhluk-makhluk yang disucikan. Maknanya dijaga para malaikat. Tidak ada satupun jin yang mampu menyentuh Al-Quran di langit, karena dijaga para malaikat. Begitu juga di dalam bumi ini Al-Quran dijaga. Bagaimana cara penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran di bumi ini? Dengan tidak adanya manusia yang mampu merubah Al-Quran kecuali pasti ketahuan. Satu huruf saja bergeser dari tempatnya pasti tahu dan akan ketahuan. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan menghafal Al-Quran yang tidak bisa dihafal di zaman dulu dengan kitab-kitab mereka. Coba lihat, Al-Quran bisa dihafal orang yang belum balik pun hafal Quran ada. Iya kan? Bahkan banyak, bukan 1-2 orang di Palestina itu anak-anak udah hafal Quran sampai hari ini. Apalagi orang dewasa, anak-anak saja udah hafal Quran. Dan itu tidak terjadi kepada kitab-kitab di luar Al-Quran. Hatta sekalipun para pendeta, kita belum pernah mendengar mereka menghafal Injil seperti menghafalnya anak-anak Islam terhadap Al-Quran, kan? Karena kalau seandainya ada orang yang menghafal kitab-kitab sebelumnya, contoh Taurat, maka itu akan diagungkan oleh kaumnya. Makanya kenapa Nabiullah Uzair alaihi salam itu dituhankan oleh orang-orang Yahudi? Coba Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu anak Allah, sebagaimana orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa ibn Maryam itu anak Allah. Kenapa Uzair dituhankan? Karena sejarahnya, ketika Palestina itu dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Raja Bukhtun Nasr, akhirnya kemudian orang-orang Yahudi betul-betul dibantai. Perempuan dan anak-anaknya jadi budak dibawa ke Babil, Irak. Dan
sebagiannya kemudian melarikan diri dan kotanya dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ketika seseorang lewat, maksudnya Uzair, ke sebuah kota yang hancur sampai ke akar-akar pondasi bangunannya itu. Kemudian Uzair pun melihat reruntuhan-runtuhan bangunan itu. Apakah mungkin Allah mampu membangkitkan kota Palestina menjadi sebelum dihancurkannya? Tiba-tiba Uzair kemudian ditidurkan 1 abad kan. Ketika bangun, kotanya sudah hidup. Kan itu ya. Lah ketika itu papan Taurat hilang akibat penyerbuan Buktun Nasr menghancurkan Palestina itu. Dan Allah anugerahkan kepada Uzair mampu menghafal Taurat. Ceritanya begitu. Sehingga ketika kemudian Uzair pulang kepada kaumnya, karena mereka sudah tidak menemukan papan Taurat, akhirnya mereka minta diajarkan kepada Uzair Taurat yang dihafalnya. Maka mereka mulai menulis. Sejak itulah Uzair dianggap anak Tuhan. Karena Nabi Musa saja tidak menghafal Taurat, tapi Uzair ini bisa menghafal Taurat. Kalau seandainya orang yang menghafal kitab langit dianggap anak Tuhan, dalam Islam itu banyak kali anak Tuhan nantinya. Karena yang hafal Quran banyak kan gitu ya. Uzair itu hafal Taurat dianggap anak Tuhan. Berarti dalam Islam ini orang yang hafal Quran banyak, tapi tidak dikatakan anak Tuhan. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena Al-Quran itu terjaga di langit dan juga terjaga di bumi, itulah yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab sebelumnya walaupun masih ada sampai hari ini, tapi sudah dikotori oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, merubah-rubah kalimat-kalimat di dalamnya. Dan itu Allah isyaratkan dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani suka merubah-rubah kalimat-kalimat Allah di dalam kitab-kitab yang diturunkannya, sehingga tidak bisa dikatakan otentik lagi, karena sudah bercampur kalam Allah dengan kalam manusia. Bagaimana sebuah kitab suci dicampurkan perkataan Allah dan juga perkataan manusia? Mungkinkah jadi solusi? Tidak mungkin. Tapi Al-Quran murni, tidak ada campur tangan ucapan manusia yang masuk ke dalamnya. Al-Quran sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini, ya ini saja isinya. Tidak ada perubahan sama sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun sejarah Al-Quran, kenapa sampai ada mushaf di depan kita? Dahulu di zaman Nabi SAW ada para penulis wahyu. Jumlahnya sekitar 40 lebih para penulis wahyu itu. Di antaranya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, kemudian Ali radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Zaid ibn Thabit, Mu'ad ibn Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan banyak para sahabat, kurang lebih hampir 40 sahabat menjadi kutabil wahyu, penulis wahyu ya. Sehingga kemudian masing-masing para sahabat itu punya mushaf sendiri-sendiri. Kayak Ali punya mushaf, catatan dia kan itu ya. Abdullah ibn Mas'ud punya mushaf, catatan dia. Dan sahabat yang lain punya mushaf, catatan dia. Tetapi di zaman itu orang-orang tidak mengandalkan kepada catatan. Di zaman itu orang mengandalkan kepada hafalan. Orang dulu itu hafalannya luar biasa di zaman para sahabat Nabi SAW. Catatan itu hanya sekedar dicatat kemudian disimpan begitu saja. Karena mereka langsung talaki dengan Nabi SAW dan langsung dihafal. Baru setelah di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasul sudah meninggal, terjadi perang Yamamah. Perang melawan Musailamah Al-Kadzab, yang disebut perangnya Hadiqatul Maut, kebun kematian. Karena Musailamah Al-Kadzab dan pasukannya dikepung oleh kaum muslimin dalam kebun itu, maka disebut perangnya Hadiqatul Maut, kebun kematian ya. Lah dalam perang Yamamah ini banyak hufadul Quran, pakar-pakar Quran gugur, mati syahid.
sehingga membuat kekhawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu an kalau seandainya para penghafal Quran, ahli pakar-pakar Quran itu sedikit demi sedikit wafat satu-satu, nanti bagaimana generasi setelahnya. Makanya Umar datang kepada Abu Bakar agar Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar nggak mau, karena hal itu tidak pernah dilakukan Nabi kan gitu. Tapi terus didorong Umar, akhirnya Abu Bakar pun mendapatkan hidayah Allah, akhirnya dia pun mau mengumpulkan Al-Quran. Dikumpulkanlah semua catatan-catatan mushaf-mushaf yang ditulis oleh para sahabat dan dikumpulkan menjadi satu. Maka Abu Bakarlah orang yang pertama mengumpulkan Al-Quran. Ya. Tetapi Al-Quran itu hanya diletakkan begitu saja. Setelah Abu Bakar meninggal, maka kemudian Al-Quran yang dikumpulkan diserahkan kepada Umar. Ketika Umar radhiyallahu an meninggal, maka Al-Quran itu dijaga oleh Hafsah putri Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baru di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ketika Utsman mengirim pasukan ke Persia, ke Syam, maka terjadi kegaduhan antar para sahabat, saling menyalahkan qiraah. Contoh umpamanya, gara-gara wawu orang bisa bermasalah. Innallaha huwal ghafurur rahim wa huwal ghafurur rahim. Jadi gara-gara ada tambahan wawu, ini yang benar, ini yang salah. Ya, gara-gara tambahan huwa, ini yang benar, ini yang salah, gitu. Karena kan masing-masing mendengar dari Nabi masalahnya. Sehingga hal ini mengkhawatirkan para sahabat, lapor kepada Utsman bin Affan bahwa para sahabat sudah mulai berselisih gara-gara qiraah. Sebaiknya engkau kumpulkan manusia untuk Al-Quran. Makanya perbedaan Abu Bakar, kalau Abu Bakar itu mengumpulkan Al-Quran, kalau Utsman itu mengumpulkan manusia kepada Al-Quran. Ya. Maka akhirnya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an diperintahkan beberapa para sahabat untuk menyatukan Al-Quran. Riwayat-riwayat yang syadzah, yang bermasalah, riwayat-riwayat yang bertentangan, yang tidak masyhur, sebaiknya dibakar. Jadi sahabat yang punya catatan, kemudian qiraah yang dicatatnya itu tidak masyhur, maka sebaiknya dibakar. Kemudian yang terakhir mereka dengar dari Nabi SAW ketika Rasul membaca Quran dan yang disepakati, itulah yang dikumpulkan. Akhirnya kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu an mengumpulkan Al-Quran yang kemudian menjadi satu mushaf yang disepakati, yang disebut dengan mushaf imam namanya. Mushaf imam. Lah mushaf ini kemudian disalin, kemudian dikirim ke Yaman satu, ke Kufah satu, ke Basrah satu, ke Syam satu, di Madinah satu, di Mekah satu, supaya jangan ada perselisihan qiraah lagi. Dan berhasil. Sampai hari ini mushaf yang kita pegang ini disebut mushaf imam namanya, atau kata lain mushaf Utsmani. Ya. Sehingga tidak ada perselisihan lagi. Jadilah mushaf hari ini. Karena sekali lagi di zaman dulu itu Al-Quran itu betul-betul diletakkan di dada. Tidak seperti hari ini gitu ya, di rumah-rumah hampir ada Al-Quran. Kalau zaman dulu tidak ada. Zaman dulu itu betul-betul Al-Quran diletakkan di dada mereka, sehingga tidak butuh mushaf. Tapi di zaman sekarang sudah dimudahkan oleh Allah, hampir semua rumah ada mushaf. Terkadang satu rumah ada sampai 5 mushaf pun malas juga kita menghafal Quran. Oke lah, jangan menghafal, membaca saja. Kadang-kadang dimalaskan. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu sejarah Al-Quran sedikit. Adapun tentang kemuliaan dan keagungan Al-Quran, ikhwan, Nabi SAW adalah orang yang paling mengagungkan Al-Quran dan memerintahkan para sahabatnya untuk mengagungkan Al-Quran. Saya akan kisahkan beberapa kisah dari Nabi dan juga dari para sahabat untuk membangkitkan semangat kita membaca Quran.
Kita tahu bahwa Al-Quran itu pertama kali turun adalah surah Iqra, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril yang merupakan pemimpin para malaikat berjumpa dengan manusia yang merupakan pemimpin para nabi dan rasul. Berarti dua pemimpin berjumpa di sini. Yang satu pemimpin malaikat, yang satu pemimpin manusia, para nabi dan para rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Gua Hira. Disinilah pertama kali wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suratul Alaq. Maka setelah itu kemudian turun berangsur ayat demi ayat sesuai dengan peristiwa dan kejadian selama 23 tahun. Itulah perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau Taurat langsung diberikan bahasa kitanya nih 30 juz langsung. Begitu juga Zabur, begitu juga Taurat, langsung diberikan sekaligus. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran itu diberikan kepada Nabi SAW itu dengan cara mufarraqah, dengan cara angsur per angsur, tidak langsung 30 juz, tetapi diturunkan satu ayat, kemudian satu ayat lagi, kemudian satu ayat lagi. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Ketika umur Nabi SAW di 63 tahun, artinya dimulai dari diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, berarti 23 tahun sampai beliau wafat, barulah Al-Quran sempurna turun kepada Rasul. Kenapa Al-Quran kok diangsur seperti itu? Kenapa nggak langsung dia 30 juz? Ya kan pertanyaannya kan? Karena Al-Quran inilah kitab terakhir dan kitab solusi, di mana tidak ada satu permasalahan di permukaan bumi ini kecuali pasti ada jawabannya. Tidak ada satu hukum pun yang ada di bumi kecuali ada hukumnya. Karena Allah katakan wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa meletakkan satu hukum. Lupa Allah tidak letakkan, tidak. Semua sudah dijelaskan. Yang memudahkan kita masuk surga sudah dijelaskan, yang menjauhkan kita dari neraka sudah dijelaskan. Semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Itulah kenapa Al-Quran angsur per angsur disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian, kemudian turun ayat. Makanya ada istilah asbab nuzul. Kalau dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak ada asbab nuzul, tapi dalam Al-Quran itu ada asbab nuzul, namanya ya sebab turun. Ayat ini sebab turunnya ini, ayat ini sebab turunnya itu, ayat ini sebab turunnya ini. Dan setiap peristiwa dan kejadian itu akan terulang dengan pengulangan yang sama sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Sehingga setiap ada peristiwa dan kejadian yang sama terulang, sudah ada jawabannya dalam Quran. Itulah kenapa Al-Quran itu tidak turun sekaligus, ya, karena Quran ini kitab solusi. Makanya Allah sendiri mengatakan idza tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau engkau berselisih tentang sebuah permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak para sahabat yang sebelumnya mereka kufur masuk Islam gara-gara mendengar Al-Qur'an. Makanya di sini Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu petunjuk. Ketika kita bercerita tentang bulan Ramadan, apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Dan Al-Quran itu memiliki pengaruh yang luar biasa, ikhwan. Pengaruhnya kemana-mana, saya akan sebutkan. Sebelum saya mengkisahkan beberapa para sahabat dan keutamaan Al-Quran di hati-hati mereka. Pertama, Al-Quran itu mempengaruhi alam semesta. Gunung-gunung, lautan, langit dan bumi itu terpengaruh dengan Al-Quran. Contoh umpamanya Allah mengatakan lau anzalna hadzal Qur'an
ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, maka engkau lihat gunung itu akan bergetar dan bergegar karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya bahwa gunung benda mati saja bisa bergetar dengan Al-Qur'an. Makanya Allah juga mengatakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi. Maksudnya Al-Qur'an. Tetapi langit dan bumi menolaknya karena tahu pengaruh Al-Qur'an itu. Ya. Jadi Al-Qur'an itu betul-betul mempengaruhi langit dan bumi. Ini satu. Yang kedua, Al-Qur'an itu juga mempengaruhi para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Jibril, maka malaikat ini akan merasakan ketakutan. Hatta idza fuzzi'a, ketika rasa takut ini masuk ke hati-hati para malaikat. Qalu, maka mereka mengatakan, madza qala rabbuna, apa yang dikatakan Rabb kami? Qalul haq, kebenaran. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan sebuah wahyu, maka akan terdengar suara gemerincing seperti, kata Nabi SAW, seperti rantai besi yang dipukul-pukul di atas batu, memekikkan gitu. Dan itu membuat pingsan para malaikat. Semua malaikat di langit pingsan. Maka yang pertama kali siuman adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang pertama kali siuman. Kemudian Allah memanggil Jibril dan Allah pun menurunkan wahyunya. Ketika selesai, barulah kemudian para malaikat siuman semuanya. Baru mereka bertanya kepada Jibril, apa yang dikatakan Allah kepadamu? Maka Jibril kemudian mengatakan begini, begini, begini. Maka malaikat pun bertakbir dan bertasbih. Lihat bagaimana pengaruh Al-Quran membuat para malaikat pingsan. Bahkan ketika Al-Quran sudah turun kepada Nabi SAW, maka para malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kesana kemari, itu tugasnya hanya mencari para pembaca Quran. Jadi ada malaikat itu sayyahun. Sayyahun itu artinya malaikat-malaikat yang safar kesana kemari. Jadi kalau ada orang yang membaca Quran, maka dia akan mengepakkan sayap di kepalanya, kemudian akan mendoakan kebaikan kepada para pembacanya. Bahkan hadis yang jelas disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul bersabda, la yaqulu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum seperti antum berbuat halaqah seperti ini, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dipelajari ayat-ayat Al-Quran, kecuali malaikat akan turun mengepakkan sayapnya, kemudian menurunkan rahmat Allah, menurunkan ketenangannya, menurunkan doanya, dan kita disebut-sebut oleh Allah, dipuja dan dipuji di hadapan makhluk yang ada di langit sana. Artinya bahwa Al-Quran itu betul-betul mempengaruhi para malaikat. Kemudian juga Al-Quran mempengaruhi bangsa jin. Ingat ketika Nabi SAW pulang dari Taif, bayangkan Rasul SAW ketika meninggal Khadijah dengan Abu Talib sehingga tidak ada pelindung lagi, maka 18 kabilah Quraisy sepakat mengusir Nabi.
Akhirnya Nabi SAW tidak berani mengucapkan karena ancamannya besar, risikonya besar, mengucapkan kebenaran, karena 8 kabilah sudah sepakat memboikot Nabi. Akhirnya Nabi SAW terpikir untuk berdakwah ke Taif. Berangkat Rasul ke Taif. Rupanya sampai di Taif, orang Taif pun, orang Thaqif pun kemudian mengusir balik, bahkan menyerang Nabi. Sampai Nabi SAW harus lari dari Taif 1 mil, menghindari lemparan batu orang-orang Taif itu. Masuklah kemudian Nabi SAW kepada Hadiqatun Nahli, ke kebun kurma. Disitulah Nabi SAW waktu sholat fajar membaca Al-Quran. Tiba-tiba ada sekitar 7 atau 8 jin dari Yaman yang disebut dengan jin nasibin, nyasar pula ke kebun kurma itu. Tiba-tiba mendengar Nabi SAW sedang membaca Al-Quran. Maka satu kali dengar mereka membaca Al-Quran, tiba-tiba jin-jin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi." Ketika ada sekelompok nafar, beberapa jin mendengarkan Al-Quran, mereka mengatakan, sungguh kami mendengar Quran yang luar biasa, yang mengarahkan kepada petunjuk, kami pun beriman. Ya, bagaimana pengaruh Al-Quran kepada jin? Langsung beriman kan? Luar biasa Al-Quran itu. Padahal dibacakan 1 kali saja, jin itu langsung beriman. Terkadang ada jin yang jauh lebih baik dibandingkan manusia. Manusia hari-hari dibacakan Quran, kafir terus kan itu. Ini jin sekali mendengar Quran, beriman dia. Jadi pengaruhnya luar biasa Al-Quran itu. Bahkan kepada binatang sekalipun Al-Quran itu punya pengaruh. Ada seorang sahabat namanya Usaid ibn Khudair, seorang Ansar, Usaid ibn Khudair ini, dan dia salah satu pembesar Ansar. Jadi suatu malam Usaid bin Khudair ini membaca surah Al-Baqarah, sementara Yahya anaknya sedang tidur di dekat kuda yang ditambatkan. Setiap Usaid bin Khudair membaca Al-Quran, tiba-tiba kuda ini meringki. Akhirnya Usaid pun khawatir kalau seandainya lepas tadinya menginjak anaknya. Berhentilah dia membaca Quran. Dibaca lagi gitu lagi tuh kuda tuh, berhenti lagi. Dibaca lagi gitu lagi sampai 3 kali. Tiba-tiba dia melihat ke langit, ada cahaya dari langit itu, dan dia pun menghentikan bacaannya. Keesokan harinya dia menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, melihat cahaya yang dilihat dari langit ketika dia baca Quran. Maka Rasul mengatakan, tilka al-malaikatu danat li sautika walau qara'ta la asbahta yang durun nas ilaiha. Itulah malaikat yang mendekat kepada bacaanmu. Kalau engkau terus baca, pastilah manusia akan melihat malaikat-malaikat itu, katanya. Syahidnya di sini adalah ketika Usaid ibn Khudair membacakan ayat ini, kuda-kuda ini bergerak, gitu ya. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu punya pengaruh kepada binatang. Bukan petunjuk kepada manusia saja, tapi pengaruh kepada binatang, pengaruh kepada jin, pengaruh kepada malaikat, pengaruh kepada benda-benda padat, pengaruh kepada langit dan bumi. Bahkan orang kafir di zaman Rasul banyak yang mendapatkan petunjuk gara-gara mendengar Al-Quran. Ada seorang sahabat namanya Zubair ibn Mut'im. Zubair ibn Mut'im. Zubair ibn Mut'im ini, ikhwan, dia dendam sama Nabi gara-gara keluarganya banyak terbunuh di perang Badar, sehingga dia bersumpah untuk membunuh Nabi. Dibawanya pedang, berangkat dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah dia menyamar dan berhasil masuk. Kemudian dia mengintai Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sedang sholat maghrib bersama para sahabat, ada kesempatan, karena orang sholat tidak bawa senjata kan gitu. Ada kesempatan ini Zubair membunuh Nabi. Ya. Apalagi masjid di zaman itu kan gelap gitu ya. Artinya Zubair bisa bersembunyi di mana saja karena sudah gelap. Tiba-tiba Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah. Selepas itu Rasul membaca surah Tur.
Ya. Sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah berhala-berhala itu diciptakan dari segala sesuatu atau tercipta dengan sendirinya, ataukah berhala-berhala itu yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan orang-orang musyrik tidak yakin dengan keyakinannya. Mendengar ayat ini dibacakan Nabi di pertengahan surah Tur itu, tiba-tiba Zubair bin Mut'im mengatakan, hatta kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang, katanya. Hidayah masuk tuh. Ya. Dia renungkan ayat itu. Dia berpikir betul juga gitu kan. Apakah berhala-berhala yang selama ini disembah orang-orang Quraisy itu diciptakan dari segala sesuatu, ataukah mereka tercipta dengan diri mereka sendiri? Artinya kalau mereka diciptakan dari segala sesuatu, berarti mereka tidak layak dikatakan pencipta. Mereka sendiri diciptakan, mereka sendiri dibentuk dan dibuat. Ataukah mereka tercipta dengan diri sendiri? Tidak mungkin, pasti ada yang buat. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Makin mustahil lagi, ya kan? Mereka sendiri tercipta, mana mungkin menciptakan langit dan bumi? Terpikirlah ayat ini terus, akhirnya hidayah masuk. Dia sarungkan kembali pedangnya, dia datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasul, dulu tidak ada manusia yang paling aku benci kecuali dirimu, sekarang tidak ada manusia yang paling kusayangi kecuali dirimu, katanya. Zubair ibn Mut'im. Ya, karena Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan orang-orang kafir Quraisy sendiri, ikhwan, walaupun mereka tidak beriman, tetapi mereka sendiri mengakui Al-Quran itu punya pengaruh luar biasa kepada mereka. Saya contohkan. Ada sebuah kisah dari Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah ini datang kepada Nabi SAW, utusan orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu dengan berbagai macam cara mereka untuk menekan dakwah Rasul itu macam-macam. Terkadang keras, ancaman, intimidasi. Terkadang juga tanazul. Tanazul itu merendah, ngajak dialog. Mudah-mudahan Muhammad itu menghentikan dakwanya, gitu maksudnya. Lah diutuslah Utbah ibn Rabi'ah ini, pembesar Quraisy. Kemudian datang kepada Nabi SAW menawarkan macam-macam. Muhammad, kalau engkau ingin kaya, kami kumpulkanlah harta kami kasihkan kepadamu, kau jadi orang paling kaya di tengah-tengah orang Quraisy. Kalau engkau ingin kekuasaan, kami jadikan kau pemimpin kami. Kalau engkau ingin perempuan, kami carikan gadis yang paling cantik, kau nikah dengan dia. Kalau engkau gila sakit, kami carikan dukunnya, katanya. Pokoknya banyak tawaran-tawaran gitu kan. Sampai kepada masalah, kalau gini enak gini saja wahai Muhammad. Sudah, kalau engkau memang kurang yakin dengan agama kami, dengan apa yang diajarkan bapak moyang kami, gini sajalah. Gimana kalau seandainya kau sembah Tuhan kami setahun, nanti tahun depan kami sembah Tuhanmu setahun. Gantian kita. Ya. Kalau kami cocok dengan Tuhanmu, kami masuk agamamu. Tapi kalau kau cocok dengan Tuhan kami, masuk kau ke agama kami, katanya. Kayak gitu kan. Pokoknya macam-macam ngomong aja nih Utbah bin Rabi'ah ini, sampai kata Nabi SAW, wahai Utbah, sudah selesai kau ngomong? Sudah selesai. Dari tadi kok ngomong terus kan gitu ya. Kata Utbah, selesai. Sekarang giliranku. Dengarkan kata-kataku, kata Rasul. Rasul tidak bercerita macam-macam kepada Utbah ibn Rabi'ah. Rasul hanya membacakan satu ayat dalam surah Fussilat. Apa kata Rasul? Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Itu yang dibaca Nabi. Wahai Utbah, Allah berfirman, jika mereka berpaling orang-orang Quraisy itu, jika mereka berpaling orang-orang Quraisy itu, katakan kepada mereka, kuperingatkan mereka, Allah akan turunkan halilintar yang pernah diturunkan kepada kaum Ad dan Thamud, dan mereka akan binasa semuanya. Ketika Rasul membacakan ayat ini, bergetar Utbah bin Rabi'ah. Tahu ya, kalau seandainya Nabi SAW sampai berdoa keburukan, pasti akan dijabah kan. Gemetar dia mendengar ayat ini.
Langsung akhirnya kemudian Utbah pun mengatakan, hasbuka hasbuka ya Muhammad, cukup cukup, jangan kau lanjutkan lagi ayat itu katanya. Kemudian dia pulang. Orang-orang Quraisy yang menunggu hasil dialog ini heran, kok Utbah ini tidak segarang ketika berangkat. Ketika berangkat garang kali, ketika pulang lunglai, dia lemes gitu kan. Ketika sudah dibacakan ayat ini, sehingga orang-orang Quraisy mengatakan, jangan-jangan dia sudah tersihir Muhammad katanya. Jangan-jangan sudah tersihir Muhammad. Maka Utbah ibn Rabi'ah mengatakan, demi Allah, ketika aku berjumpa dengan si Muhammad itu, kemudian dia mengucapkan satu kalimat, demi Allah, kalimat itu bukan rangkaian syair dari Muhammad, bukan pula mantra-mantra sihir, bukan pula dia seorang dukun. Kemudian dipujinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian orang-orang pun menganggap bahwa Utbah bin Rabi'ah sudah tersihir si Muhammad katanya. Lihat, ya, baru berjumpa sebentar dibacakan Quran, terpengaruh kan? Begitulah Al-Quran, hidayah luar biasa ikhwan. Ya, lihat keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu gara-gara mengambil lembaran dari adiknya Fatimah, setelah dipukulnya kan. Tapi kata Fatimah, jangan dulu engkau najis, kau mandi dulu katanya. Akhirnya Umar pun mandi, diambil lembaran Quran itu dibaca, hidayah masuk dia, akhirnya masuk Islam. Ya. Begitulah Al-Quran itu hudan lil muttaqin, hudan lin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Betul-betul petunjuk kepada manusia. Luar biasa pengaruhnya, mempengaruhi semuanya Al-Quran itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, coba perhatikan keagungan Quran ini. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran, lewat siapa? Lewat malaikat Jibril. Sebab Jibril membawa Al-Quran itulah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Jibril sebaik-baik para malaikat. Kemudian Jibril membawa Al-Quran kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebaik-baik manusia, bahkan pemimpinnya para nabi dan rasul, orang yang awal-awal dan akhir-akhir. Ketika Al-Quran kemudian turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi pemimpin bulan-bulan dari 12 bulan. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam terbaik dari seluruh malam dalam setahun. Ketika Al-Quran kemudian turun kepada umat Islam, maka Allah katakan, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat, lebih baik daripada umat Musa, umat Isa, umat Ibrahim dan umat-umat sebelumnya. Bayangkan kalau Al-Quran mengangkat derajat Jibril, mengangkat derajat Rasul, mengangkat derajat Ramadan, mengangkat derajat Lailatul Qadar, mengangkat derajat umat ini, maka sudah sewajarnya kalau orang-orang kemudian membaca Quran dan mengajarkannya, maka dia orang terbaik yang ada di permukaan bumi. Kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Menjadi umat terbaik, ikhwan. Ya. Karena Al-Quran itu mengangkat siapapun yang memuliakannya. Tidak dilihat nasabnya, tidak dilihat kekuatannya. Boleh jadi mungkin orangnya kurus, boleh jadi mungkin orangnya lemah, boleh jadi tidak punya nasab, tidak punya harta, tapi kalau dia pembawa Quran, maka Allah muliakan dia. Contoh, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang dikenal kepakarannya dalam Al-Quranul Karim. Siapa dia? Sebutkan dalam sejarah, namanya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Ubay ibn Ka'ab ini, ikhwan, tidak setenar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya. Ya. Kalau cerita perjuangan sedekah, maka Abu Bakar selalu diceritakan kisah sedekahnya kan. Abdurrahman bin Auf selalu diceritakan sedekahnya. Utsman bin Affan selalu diceritakan sedekahnya. Kalau cerita peperangan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu selalu diceritakan keberaniannya. Khalid bin Walid selalu diceritakan keberaniannya. Abu Ubaidah bin Jarrah selalu diceritakan kehebatannya. Kalau cerita tentang ibadah,
maka Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain. Atau kalau diceritakan tentang orang yang bermulazamah tidak pernah meninggalkan Rasul, maka pasti kita menceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi Ubay ibn Ka'ab tidak seterkenal mereka, tetapi namanya disebut-sebut di langit. Suatu hari Nabi SAW memanggil Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi SAW, kemari wahai Ubay, innallaha amarani an aqra alaikal Qur'an. Wahai Ubay, barusan Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku untuk membacakan Quran kepadamu. Bayangkan, Allah memerintahkan Rasul untuk membacakan Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Kenapa tidak kepada Abu Bakar saja yang sudah jelas-jelas gitu ya? Kenapa tidak kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, atau kepada sahabat-sahabat yang lain yang dikenal sedekahnya, dikenal keberaniannya, dikenal ibadahnya, dan begitu seterusnya? Kenapa Allah memerintahkan membaca Quran, diperintahkan oleh Allah kepada Rasul untuk dibaca kepada Ubay? Ubay ibn Ka'ab sampai merasa terharu. Dia mengatakan di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, kata Ubay ibn Ka'ab, asammanillah, apakah Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyebut namaku di langit? Seolah-olah Ubay mengatakan, kenapa tidak Abu Bakar saja? Kenapa tidak Umar saja? Kenapa Ali? Kenapa mesti nama dia disebut-sebut di langit, gitu maksudnya. Maka dia mengatakan, as-sammanillah, apakah Allah menyebut-nyebut namaku? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, Allah menyebut namamu. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai selesai surah Al-Bayyinah dibacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Lihat keagungan, karena Ubay itu cinta dengan Quran. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar melihat manusia sholat tarawih sendiri-sendiri di masjid, kata Umar, kenapa kalian nggak berkumpul saja sholat tarawih berjamaah, diimami satu imam, kan gitu ya? Maka Umar pun kemudian mengumpulkan manusia. Siapa yang disuruh menjadi imam? Ubay ibn Ka'ab. Jadi imam dia sholat tarawih Ramadan 1 bulan. Itulah kenapa tarawih itu dilakukan 1 bulan, karena mencontoh sunnahnya Umar bin Khattab yang mengumpulkan manusia sholat tarawih berjamaah di atas imam Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nawas Ibn Sam'an, dari riwayat yang lain, jadi di zaman dari Amir ibn Wa'ilah, rahimahullahu ta'ala. Jadi Nafi ibn Abdillah ini adalah gubernur Mekah. Nafi ibn Abdillah ini, dia safar sampai ke Ghasfan, mendekati kota Madinah. Kemudian tiba-tiba berjumpa dengan Umar bin Khattab, dan ketika itu Umar menjadi Amirul Mukminin, khalifah kedua setelah Abu Bakar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Nafi ini, wahai Nafi, kau tinggalkan Mekah, siapa yang menjadi gubernur di sana? Wakil dulu siapa? Ya kan? Lihat bagaimana Umar marah kepada pemimpin-pemimpin daerah yang meninggalkan daerahnya. Ya kan? Oh, sekarang ya biasa aja pindah ke luar negeri, ke sana kemari, jalan sana jalan sini. Kalau zaman dulu Umar marah, jangan sampai ditinggalkan tuh Mekah tuh. Ya. Apa yang menjadi itu, siapa yang menggantikan dirimu sebagai wakil gubernur kau di Mekah itu siapa? Kau berani kau tinggalkan Mekah? Ya. Kata Nafi ini mengatakan, ada wahai Amirul Mukminin. Dia dulu seorang budak yang dimerdekakan. Kata Umar, kenapa tidak orang merdeka saja? Kenapa mesti mantan budak? Ya. Siapa dia? Kemudian Nafi mengatakan dia adalah Abdurrahman ibnu Abzah. Umar gak kenal.
Subhanallah, wakil gubernur nggak kenal. Ya. Tetapi walaupun Umar tidak mengenal atau dia tidak dikenal Umar, tapi Allah mengenalnya. Dia tidak dikenal di bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala mengenal dia di langit. Terkadang sering saya katakan ini untuk motivasi anak muda. Prestasi itu bukan karena kita terkenal. Tidak apa-apa kita tidak terkenal, tapi kita bisa menorehkan prestasi untuk umat ini. Lihat kisahnya Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun ini di Quran tidak disebut namanya, hanya disebut fatan, anak muda yang mengikuti Nabi Musa ketika berjumpa dengan Khidir yang bawa-bawa ikan tuh, ikan kering. Ya. Jadi kisah Yusha ibn Nun itu tidak ada dalam Al-Quran secara khusus, hanya ditempelkan dalam kisah Nabi Musa ketika belajar kepada Khidir. Itu pun yang disebut nama, hanya fatan, anak muda, gitu saja. Tetapi dia punya prestasi jauh melebihi Nabi Musa. Apa itu? Mampu memerdekakan Baitul Maqdis yang tidak bisa dilakukan Musa dan juga Harun. Ya kan? Karena Nabi Musa dan Nabi Harun ketika hendak memerdekakan Baitul Maqdis, kaumnya nggak mau berperang. Mereka pengecut dan mengatakan, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun." Silahkan kau pergi wahai Musa, ajak Tuhanmu perang berdua sana, kami duduk-duduk nonton di sini, katanya. Akhirnya mereka pun diazab, akhirnya tidak bisa keluar di Arduti selama 40 tahun. Musa pun meninggal di situ, Harun pun meninggal di situ. Lahirlah anak muda Yusha ibn Nun, diangkat jadi nabi. Dialah yang memimpin Bani Israel, akhirnya bisa membuka Baitul Maqdis. Di tangan dialah Baitul Maqdis jatuh ke Bani Israel. Tidak dikenal dalam Al-Quran, tapi punya prestasi, kan gitu ya. Sama juga di sini Ibnu Abza, Abdurrahman bin Abza, tidak dikenal, tetapi dia punya prestasi. Allah Subhanahu wa taala tahu prestasi dia. Apa itu? Alimun bi kitabillah. Dia alim terhadap Al-Quran. Makanya ketika Umar bertanya, kenapa kau pilih Ibnu Abza sebagai wakilmu? Apa tidak ada lagi orang merdeka? Kenapa mantan budak? Lihat jawaban Nafi. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, innahu alimun bi kitabillah. Dia orang yang paling pakar tentang Quran. Dari situ Umar mengatakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benarlah sabda Nabi, ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman. Terkadang Allah angkat dengan Al-Qur'an itu beberapa kaum yang tidak diangkat oleh yang lainnya. Ya kan? Begitulah Al-Qur'an, ikhwan, mengangkat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman. Al-Qur'an itu mengangkat derajat seseorang. Luar biasa, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya wajar kalau seandainya para sahabat Rasul di zaman itu perhatian kepada Quran luar biasa. Luar biasa perhatian mereka terhadap Al-Quranul Karim. Saya contohkan beberapa kisah. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abi Musa al-Ash'ari dari kabilah Ash'ariyun, kabilah Yaman. Kabilahnya saja terkenal dengan Qurannya tuh. Kabilahnya itu, kabilah Ash'ariyun itu. Makanya ada ulama yang kita kenal pencetus madhab Asy'ariyah. Siapa namanya? Abul Hasan al-Ash'ari. Ash'ari di sini dari kabilah Ash'ariyun. Kabilahnya Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat di zaman Nabi. Pakar Quran tuh kabilah itu. Satu kabilah. Sampai-sampai kabilah Ash'ariyun ini kalau mereka bergerak gabung pasukan untuk berperang bersama Nabi, Rasul tidak tahu kalau malam-malam mereka bertenda di sini, bertenda di situ. Rasul tidak tahu di mana si kabilah Ash'ariyun itu bertenda, tapi Rasul tahu di mana mereka duduk dan mereka tidur. Dari mana? Dari kebiasaan mereka membaca Quran dan sholat malam, dan mereka punya suara khas yang tidak dimiliki sahabat yang lainnya. Orang-orang Ash'ariyun tuh. Sampai-sampai Rasul mengatakan, ini a'rifu maudi al-Ash'ariyina indal jais, katanya. Aku tahu di mana letak pasukan Ash'ariyin di tengah-tengah tentara, katanya. Kenapa? Dari bacaan Quran. Kan gelap malam-malam, tapi Rasul tahu di situ orang-orang Ash'ariyun, kan? Kenapa? Baca Quran di situ. Ya, kedengaran. Ya. Makanya Abu Musa al-Ash'ari suatu malam Nabi SAW keluar.
belusukan malam-malam. Ya, Nabi belusukan malam-malam. Kalau belusukan siang ya orang-orang sekarang lah ya. Dia keluar malam-malam. Nengok masyarakat Madinah. Jadi ada satu rumah. Semua di rumah-rumah di kota-kota Madinah itu kalau malam seperti suara tawon. Keluar baca-baca Quran dari hampir semua penduduk kota Madinah. Kalau di malam hari itu keluar seperti suara tawon, di mana masing-masing rumah mengeluarkan suara Al-Quran. Persilah zaman dulu kan gitu ya. Zaman dulu belum ada TV, apalagi handphone gitu kan. Kan kita masih dengar di kampung-kampung orang baca Quran. Ya, zaman dulu lah, kalau zaman sekarang hampir nggak ada. Lebih keras jangkriknya dibandingkan ngoroknya. Ya, orang sekarang udah susah baca Quran. Jadi Nabi SAW kemudian terdiam di satu rumah karena dari sekian para sahabat yang membaca Quran yang keluar dari rumah-rumah mereka qiraah-qiraah itu, rupanya ada sahabat yang paling indah bacaannya. Rasul heran dengan bacaan yang indah itu. Tertegunlah Rasul di samping rumahnya Abu Musa al-Asy'ari itu. Saking indahnya suaranya. Rasul mendengarkan duduk terus dari sampai mau mendekati fajar, bayangkan. Gak terasa. Orang kalau khusyuk ikhwan, gak akan terasa. Lihat anak-anak main game tuh. Ya kan? Dari pagi sampai sore dia bisa loh nongkrong di situ. Gak makan, gak minum, gak peduli. Saking khusyuknya nongkrong itu. Orang kalau khusyuk ikhwan, lupa semuanya. Sampai Nabi saking enaknya mendengarkan Al-Quran itu, gak sadar mau fajar. Bergegaslah Rasul, takut ketahuan orang. Maka selepas sholat subuh dia panggil Abu Musa al-Asy'ari dan mengatakan, ya Aba Musa, semalam aku mendengar suara bacaan Al-Quran. Abu Musa al-Asy'ari kaget kalau semalam itu suaranya didengar Nabi. Sampai dia mengatakan sambil nangis, ya Rasulullah, kalau aku tahu engkau berada di luar rumahku mendengarkan bacaanku, tentu akan kubaguskan kembali suaraku. Belum dikeluarkan tuh suaranya. Aku akan baguskan lagi suaraku, katanya. Kata Nabi SAW, ya Aba Musa, sungguh Allah sudah menitipkan suara kepadamu seperti suara Daud ketika taronum dengan zaburnya. Karena Nabi Daud itu Nabi yang memiliki suara termerdu satu dunia ketika membaca Zabur. Karena sifatnya Zabur itu lain dengan Taurat, Injil, Quran tidak. Ya, kalau Taurat, Injil, Quran itu kan ada hukum-hukumnya. Ya, hukum-hukum ibadah gitu. Tapi kalau Zabur tidak ada. Dia tidak bicara tentang hukum-hukum. Dia hanya nasihat-nasihat dan bentuknya itu kayak syair, taronum. Ya. Makanya kemudian Nabi Daud itu kalau dia sedang membaca Zabur itu, semua orang makhluk itu ikut. Sampai-sampai Allah mengatakan ketika mensifatkan bagaimana burung-burung dan juga gunung-gunung yang mengikuti suara Daud itu, sampai digambarkan dalam Al-Quran. Jadi kalau Daud membaca Zabur, itu burung-burung ikut bersiul. Ingin bersiul menirukan Daud membaca Zabur. Sehingga gunung itu cemburu. Dia mengatakan, ya Rabb, izinkan akulah. Kau izinkan burung bersiul mengikuti suara Zabur, masa kau tidak izinkan aku juga, katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya jibal awi bima ahwat tair. Allah katakan dalam Al-Quran, wahai gunung, silahkan kau bertasbih bersama burung mendengarkan qiraahnya Zabur. Akhirnya gunung pun ikut bersiul. Gimana suara siulnya gunung? Bog 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 gitu kan. Akhirnya Daud bising lah, dia baca Zabur, ini suara burung, ini suara gunung. Akhirnya dia pun merasa suaranya tidak akan didengar oleh Allah. Dia mengatakan, ya Rabb, kalau sana suara sini suara, macam mana aku akan mendengar suaraku? Ya. Akhirnya dalam kisah Israiliyat gitu kan, Jibril datang kemudian mengantarkan Nabi Daud ke dalam lubang yang sangat dalam di dasar tanah. Kemudian Jibril mengambil satu batu, kemudian dibelah batu itu, rupanya ada ulat. Kemudian kata Jibril, coba telingamu dengarkan kepada ulat itu. Didengarkanlah telinga Daud kepada ulat itu, rupanya ulat itu sedang bertasbih. Kata Jibril, wahai Daud, ulat dalam dasar bumi ini bertasbih, Allah dengar. Apalagi engkau berada di atas bumi, pasti Allah dengar, itu maksudnya gitu ya. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa Nabi SAW
memuji para sahabat yang baik. Kalau antum seorang ayah, ya, ketika anak membaca Quran dan bagus suaranya, puji. Antum seorang guru, tengok murid-muridnya kok menonjol sedikit, ini suaranya bagus, puji. Sebagaimana Nabi SAW memberikan semangat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, jangan didonkan. Nah, jadilah seperti siapa, Syekh Suren, suaramu jadi serem gitu. Jadi nggak enak gitu. Jangan didonkan anak-anak itu, kasih semangat, walaupun nggak enak, terus belajar, ya. Karena bagaimanapun Al-Quran itu sudah indah, tapi semakin indah kalau yang membacanya memiliki suara indah lagi, ya. Bahkan suatu ketika Nabi SAW itu pernah safar bersama Abu Bakar dan Umar, kemudian datang safar ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kan, ya kan, separuhnya blong ke atas, separuhnya di tembok, ya, Masjid Nabawi itu. Jadi ketika Nabi SAW sampai di teras, rupanya di balik tiang itu ada orang yang membaca Al-Quran luar biasa indahnya. Semua sahabat baca Quran, ya. Tapi Nabi SAW kemudian tertuju pandangannya kepada orang di balik tembok ini. Indah sekali suaranya tuh. Mendengarkan sampai selesai. Kemudian dipanggillah Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar, sini kamu. Kata Nabi SAW, man arada an yasma'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala ibni ummi abdin, kata Rasul. Abu Bakar, Umar, kalau engkau ingin tahu bagaimana suara Jibril saat menurunkan wahyu kepadaku, aku dengarkan suara orang itu. Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin ini kunyah, ya, namanya siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Ya, seolah-olah Rasul mengatakan, kalau kau ingin mendengar bagaimana suara Jibril ketika menurunkan wahyu kepadaku, aku dengarkan suara Abdullah ibn Mas'ud. Seperti itulah, saking indahnya. Nabi SAW memuji siapa? Abdullah ibn Mas'ud, ya, karena memiliki keindahan suara yang paling baik itu. Bahkan suara, kalau kita ditanya, lalu di antara sekian para sahabat yang paling indah suaranya, siapa dia? Ada yang mengatakan namanya, saya lupa namanya siapa, Nafi Maula ibn Umar radhiyallahu anhu. Ya, Nafi Maula ibn Umar radhiyallahu anhu itu suaranya paling bagus di zaman itu. Taib. Kita sudah mengetahui uraian-uraian sedikit tentang sejarah Al-Quran, kemudian keistimewaan Al-Quran di zaman para sahabat Nabi SAW. Maka kita masuk kepada keutamaan Al-Quran, sedikit kita jelaskan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sangat menghormati orang yang menghafal Quran, baik ketika hidup ataupun ketika dia mati. Ketika dia mati, biasanya Nabi SAW kalau menguburkan para syuhada, terkadang satu lubang 2 orang, terkadang satu lubang 4 orang, 5 orang gitu kan, maka Rasul mengatakan dahulukan yang paling banyak hafalannya. Rasul mengatakan dahulukan yang paling banyak hafalannya, menunjukkan apa? Kemuliaan para penghafal Quran, ya. Kemudian juga Nabi SAW kalau mengutus Sariyah, itu satu pasukan khusus, Rasul tidak terlibat di situ. Itu namanya Sariyah. Kopassus bahasa kitanya, ya, pasukan khusus gitu ya. Rasul tidak terlibat, tapi Rasul mengutus pasukan khusus. Biasanya Nabi SAW akan memilih di antara sekian pasukan, dijadikan pemimpin. Dan biasanya ketika Nabi menjadikan salah seorang pemimpin dari pasukan itu, tesnya bukan keunggulan dalam masalah jihad, bukan karena dia pandai pedang, pandai memanah, pandai berkuda, bukan itu yang ditanyakan Nabi, bukan skillnya. Tapi Rasul bertanya soal hafalan Quran. Rasul bertanya kepada pasukan itu, kau berapa juz? Kau berapa juz? Kau berapa juz? Kau berapa juz? Gitu kan. Nanti yang terbanyak hafalan Qur'annya, kata Rasul, anta imamuhum, kamu pemimpin mereka. Lihat, Nabi SAW menjadikan pemimpin perang itu dinilai dari hafalan Quran, ya, karena Rasul tahu kemenangan itu ada pada penghafal Quran. Anta imamuhum, engkau imamnya.
Sampai ada satu kasus, ya, satu kasus Nabi SAW memilihkan satu pemimpin yang paling banyak hafalan Qur'annya. Berangkatlah kemudian pasukan khusus ini. Rupanya setiap dia sholat jahar, pamannya maghrib, isya, subuh, selalu yang dibaca Qul huwallahu ahad. Padahal dia paling banyak hafalannya. Sehingga kemudian pasukan ini protes. Engkau ini ditunjuk oleh Nabi jadi pemimpin kami ini sebab kau banyak hafalan. Kenapa asikulu saja kau baca, katanya. Kayak tak punya hafalan bahasa kitanya. Maka pemimpinnya mengatakan, kalau engkau tidak suka sholat di belakangku, silahkan sholat sendiri. Kan tidak boleh seseorang itu keluar dari pemimpin. Dan itu ya, tetap saja sholat di belakangnya. Sampai selesai perang, Allah menangkan, pulang, diceritakan hal itu kepada Nabi SAW, bahwa pemimpin mereka, padahal dia paling banyak hafalannya di antara kita, tetapi yang dibaca asikuluhu terus. Maka Rasul memanggil orang ini dan mengatakan apa alasannya. Kemudian dia mengatakan, karena aku mencintai surat itu, wahai Rasul. Kata Rasul, kenapa kau mencintai surat itu? Karena dalam surat itu adalah ada sifatur Rahman, sifat Allah yang sangat agung. Qul huwallahu ahad, ahad, somad, gitu ya. Aku suka tuh dengan sifat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat itu, kalau itu alasannya, maka Allah akan masukkan ke surga. Lihat bagaimana Nabi SAW mengangkat seorang imam karena hafalannya. Ya. Bahkan suatu ketika Nabi SAW sedang taklim seperti ini, ngumpul kayak gini, tiba-tiba ada perempuan datang masuk ke majelis Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan dirimu untukmu. Dan ingat, hibah itu hanya khususnya Nabi. Seorang wanita menghibahkan dirinya tanpa harus melakukan pernikahan boleh, tetapi ini khusus Nabi. Selain Nabi tidak boleh. Harus lewat pernikahan, harus ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, dan begitu seterusnya kan gitu. Lah, Rasul kayaknya tidak suka dengan wanita itu, artinya belum mau gitu, tidak tertarik dengan wanita itu. Akhirnya kemudian berdirilah laki-laki Ansar dan mengatakan, ya Rasul, kalau engkau tidak suka, berikan saja wanita itu kepada aku, nikahkan dia denganku, katanya. Kata Nabi SAW, baik, pulanglah kau, ambil yang bisa kau jadikan mahar. Pulang dia. Rupanya nggak ada apa-apa di rumahnya, namanya bonek, ya, bondonekan. Kemudian dia datang, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Kata Rasul, pulang, cari lagi. Iltamis walau khataman min hadid, cari walaupun secincin besi, nggak jadilah gitu ya. Cincin dari besi nggak apa-apa. Ya. Antum tahu jala tuh? Jala kan ujungnya tuh rantai-rantai cincin. Walaupun cincin jala tuh maksudnya. Jala-jala itu kan cincinnya banyak kan? Walaupun seperti cincin jala jadilah, kata, cincin dari besi itu. Pergi dia ke rumahnya, walaupun cincin dari besi nggak ada. Masalah melaratnya di sahabat. Akhirnya dia datang, Rasul tidak ada. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau tidak ada, apa yang kau punya? Dia bilang, aku hanya punya sarung yang kupakai. Masalahnya, wahai Rasul, kalau aku berikan kepada dia, telanjang aku. Kalau aku pakai, aku tak bisa lagi punya mahar untuknya. Memang sama sekali nggak punya apa-apa nih sahabat. Kata Rasul, sudah kalau begitu, apakah kau hafal Al-Quran? Beberapa ayat dalam Al-Quran. Maka dia mengatakan, ya wahai Rasul, surah Al-Baqarah dan beberapa surat, katanya. Ketika Nabi SAW mendengar dia punya hafalan, apa kata Rasul? Uzawwijuka bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan Quran yang kau miliki itu. Kau ajarkan sebagai maharnya kepada istrimu. Ya. Lihat bagaimana Al-Quran bisa dijadikan mahar kan? Karena keagungannya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Al-Quran itu bagi para penjaganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki keluarga. Inna lillahi ahlin, Allah itu punya keluarga. Kemudian, ya Rasulullah, siapa keluarga Allah itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Ahli Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Lihat orang yang gemar membaca Quran, menghafal Quran,
dimasukkan dalam keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat para penghafalnya. Bahkan mereka disejajarkan dengan para malaikat yang disebut dengan as-safaratu al-kiram al-barara. Malaikat-malaikat yang safar, yang kiram, yang mulia, bararah yang baik. Disejajarkan dengan para malaikat, para penghafal Quran itu. Bahkan orang yang banyak menghafal Quran atau membaca Al-Quran, maka dia telah menentukan tingkatan dia di sorga. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hambanya di sorga. Ini sudah bisa di sorga nih orang ini, tapi dia belum mengetahui di tingkatan mana dia harus tinggal di sorga itu. Maka dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan, "Iqra", baca Quran. "Wartak", naiklah. "Warattil", tartilkan bacaanmu. "Kama kunta turattil fid dunya", sebagaimana kau tartilkan bacaanmu di dunia. "Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha", karena posisimu, tingkatanmu di sorga itu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Maknanya semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak kita hafal Quran, berarti semakin tinggi tingkatan kita di sorga. Dari hadis ini Ibnu Taimiyah mengambil istimbat bahwa tingkatan di sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran. Dari hadis ini Ibnu Taimiyah mengambil istimbat hukum bahwa tingkatan di sorga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran? 6.500 kurang lebih tingkatan di sorga itu, dan 100-nya khusus untuk para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para pembaca penghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak keutamaan, karena orang yang memegang Quran pasti akan diberikan petunjuk. Orang yang membacanya pasti akan diberikan taufik dan pahala, dan orang yang mendakwahkannya pasti dia akan menjadi imamatu fiddin, pemimpin dalam agama. Ya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Lah disebutkan dalam sebuah hadis ketika menyebutkan keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran itu ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi syafaat bagi para pelakunya. Dan ini sangat luar biasa. Di akhirat itu ikhwan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali syafaat. Karena ketika dibangkitkan kita di padang mahsyar itu, kata Nabi SAW, yukhsarun nas khufatan uratan ghurlan buhman. Manusia itu ketika dibangkitkan persis seperti bayi, tidak pakai sandal, tidak kembali di hitan, telanjang tanpa pakaian, dan tidak ada harta di badan. Ya, bawa badan saja. Artinya tidak ada yang bisa dibanggakan, gitu ya. Kalau di dunia Anda bisa banggakan dengan harta kan? Ada kasus saja antum orang kaya, selesai itu kasus. Ya kan? Ada kasus Anda punya pangkat jabatan, dengan jabatan Anda selesai itu kasus. Tetapi di padang mahsyar, apa yang Anda sodorkan? Harta tidak ada, pangkat juga tidak ada. Ya. Karena pangkat itu di dunia ditentukan dengan baju masalahnya. Ya kan? Kalau kita tahu ini bintang berapa, jenderal ini bintang berapa, tengok bajunya, kan nampak tuh, benteng-benteng di sini kan, kan gitu ya, nampak tuh, ini. Tetapi kalau orang tidak pakai baju, bagaimana tahu dia mantan jenderal, dia ini, itu nggak tahu. Semua sama di hadapan Allah, karena semuanya telanjang bulat masalahnya, sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali syafaat. Lah salah satu syafaat itu adalah Al-Quran. Makanya Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu menjadi syafaat bagi para pelakunya. Makanya ikhwan, terkadang zaman dulu mungkin ada orang membawa Quran itu malu, ya,
Atau zaman sekarang mungkin orang membawa Quran itu, kalau bawa Quran kayak gini kemana-mana nenteng gitu kan, mungkin anak-anak muda itu kayaknya malu lah. Ataupun Quran saku, atau naik pesawat baca Quran, saya nggak pernah melihat zaman sekarang. Wallahu a'lam, mungkin karena malu. Ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan nikmat besar dengan adanya handphone, dan semua handphone bisa digunakan aplikasi Quran, ya kan? Sekarang ikhwan, terkadang kita ini ngaku muslim, tapi ketika pertama beli handphone, yang pertama di-download apa? Facebook, ya kan? YouTube, Instagram, kan gitu kan? Itu dulu tuh, game, kadang-kadang dibanyakin tuh. Pas dilihat Quran tak ada. Ya. Harusnya ketika untuk membeli handphone, yang pertama minta di-download tuh Quran dulu kan gitu. Itu identitas, itu harusnya seperti itu. Ya. Tapi saya nggak yakin handphone antum ada ini, kecuali kalau pas butuh Quran aja baru di-download di Play Store. Gitu ya. Kalau pas butuh saja di-download. Kebanyakan game-nya yang banyak situ. Ya. Coba persis seperti apa yang difirmankan Allah. Karena begini, nanti pada hari kiamat Nabi SAW akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aduan terhadap Al-Quran? Itu disebutkan dalam Quran tuh. Wa qala Rabbi inna qaumi ittakhidu hadal Qur'ana mahjura. Allah, Rasul akan mengadu kepada Allah tentang Al-Quran. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku, mereka sudah meninggalkan Al-Quran. Mereka sudah meninggalkan Al-Quran. Dan ingat, ketika semua manusia sudah tidak peduli dengan Al-Quran di dunia, maka Quran akan diangkat dalam satu malam di akhir zaman. Ketika antum baca mushaf, hilang tulisannya. Ketika antum sudah hafal beberapa surat, hilang pula hafalannya. Itu akan diangkat, ikhwan. Ketika manusia sudah tidak peduli dengan Quran, Al-Quran sudah antum tidak pedulikan lagi, ditinggalkan, maka satu hari Allah akan angkat Al-Quran sehingga tidak ada lagi Quran di bumi ini. Mumpung Al-Quran belum diangkat, ikhwan, kapan lagi? Gitu maksudnya. Karena sekarang ini, ikhwatu fiddin, betul apa yang dikatakan Rasul itu, inna qaumi ittakhidu hadzal Qur'ana mahjura. Al-Quran itu sudah mulai mahjur, ditinggalkan. Mulai dari membacanya, orang sudah malas. Nunggu Ramadan kalau baca Quran itu. Sampai Ramadan pun tak juga baca Quran. Ya, dengar pun tidak. Mulai tidak mau mempelajari hukum-hukumnya, tafsir-tafsirnya. Sampai umurnya sudah 40-50 tahun, tidak tahu makna min syarri ghasikin idza waqab. Apa sih ghasik itu? Padahal dia sudah usianya 60 tahun. Makna ghasik nggak tahu. Jadi sementara ini antum baca apa? Ghasik kok nggak tahu. Padahal hari itu surat pendek itu juz amma kan? Qul a'udzu birabbil falaq gitu. Makna falak aja nggak tahu. Itu mahjur namanya. Kalau orang sudah mulai meninggalkan, tidak mempelajari Quran, memahaminya, merenungkannya, sampai meninggalkannya, sampai mengambil hukum selain daripada Al-Quran, bahkan dikatakan hukum di luar Quran jauh lebih baik lagi, itu sudah terlampau. Ketika kita terangkan bahwa dalam Islam itu ada hukum rajam, kita sebutkan ayatnya, kita sebutkan hadisnya, apa katanya? Itu sudah tidak relevan lagi. Itu hukuman jadul katanya. Terlalu sadis. Ya, potong tangan terlalu sadis katanya. Rajam terlalu sadis gitu kan. Janganlah kemudian mencela hukum-hukum dalam Al-Quran. Kalau memang tidak sanggup atau belum bisa mengamalkan hukum-hukum dalam Al-Quran, tapi jangan kemudian hukum yang lain diunggulkan dari Quran. Kita katakan saja kita belum mampu mengamalkan Al-Quran. Selesai.